Mungkin gini, kalau menurutku untuk proses setiap orang itu pasti berbeda-beda. Proses healing orang itu pasti berbeda-beda. Ada banyak media, ada yang mungkin dari menulis seperti mbaknya, dan mbak luar biasa sudah bisa mendapatkan ruang untuk healing. Ada yang mungkin meditasi kayak Kak Naila, ada yang berbagi dan coba mengadvokasi seperti siapa di Naung Mila. Nah, untuk Ade mungkin sedang mencari, dan gue pikir setiap orang berbeda-beda, dan seperti kata Mbak Naila tadi, kita yang tahu apa yang kita butuhkan. Dan kalau tadi Ade nanya, ada nggak sih masukan kawan-kawan untuk aku gitu ya, mungkin aku memang bukan fokus di isu perempuan ya, tapi aku merasakan apa yang kawan-kawan rasakan, karena sebenarnya pun aku juga adalah penyintas, tapi aku sampai saat ini aku juga kadang-kadang merasa belum sintas, karena yang namanya sesuatu terjadi dalam hidup kita itu kan, memori kita itu kan merekam ya gitu kan, tapi bagaimana aku terus mencari apa yang bisa membuat aku healing supaya aku sintas gitu, karena aku pikir itu satu proses yang nggak mudah pastinya, tapi kalau kita tidak mencari, kalau kita berpasrah diri, pikir itu akan lebih menjadi proses yang mungkin saja yang bukan nggak baik, karena nggak baik juga nggak apa-apa gitu. Sekarang Ade merasa nggak baik-baik, merasa sedih, merasa itu ya nggak apa-apa, diakui aja perasaan itu, diakui aja rasa-rasa yang sedang hadir gitu. Justru pengakuan terhadap rasa yang kita rasakan itu, kupikir itu adalah hal yang baik, dan nggak semua orang bisa melakukan itu. Dan apa yang harus dilakukan tadi, kembali yang tanya Ade, mungkin perlu memang support system. Support system itu menjadi sangat penting untuk kita yang mungkin saja tidak bisa bercerita kepada banyak orang. Ya, support system nggak harus komunitas juga sih. Ada orang-orang yang, tapi pastinya kalau sampai support system ada orang-orang yang punya sensitivitas terhadap, jangan pula nanti kita cerita malah disalahkan gitu. Kan banyak ya, kalau kita cerita sama kawan-kawan kita, ya salah lu sendiri gitu, kenapa pakai rok pendek, kenapa ini gitu. Jangan, carilah support system yang memang dia bisa paling tidak ya mungkin gak mengomentari, mendengar aja, karena kita kadang-kadang kita nggak perlu masukan juga, perlunya didengar gitu kan itu. Lalu yang kedua ya mungkin kalau merasa butuh bantuan profesional nggak apa-apa, mungkin bisa diakses psikolog atau psikiater. Nah, tapi pun aku mengingatkan, nggak semua psikolog dan psikiater yang ramah terhadap isu-isu pelecehan seksual gitu. Nggak semua, bahkan dia banyak psikolog yang menghakimi, justru yang dihakimi adalah tubuh kita lagi gitu kan. Nah, rekomendasiku untuk psikolog ada yang namanya Yayasan Pulih. Nah, karena aku adalah klien Yayasan Pulih, aku mau merekomendasikan itu. Jadi Yayasan Pulih itu adalah yayasan yang memang fokus pada isu pendampingan psikososial, dan dia itu nggak begitu mahal. Nah, kalaupun nggak punya uang bisa dikomunikasikan, karena dia sistemnya subsidi silang, jadi terbuka aja. Tapi mereka mau bantu, apalagi untuk kawan-kawan yang korban kekerasan seksual, karena salah satu fokus isunya itu Yayasan Pulih. Mereka sekarang ini karena COVID jadi online, aku pun konselingnya online. Jadi aku punya psikolog di situ, tapi aku online dan cukup membantu. Aku udah melakukan itu ada sekitar hampir 6 bulan. Lalu selain bantuan profesional kalau ngerasa perlu ya, dan kalau itu terus mungkin support system, bantuan profesional, dan mencari memang media healing apa yang kita suka. Tapi memang kalau media healing ini bisa berubah. Aku dulu masak itu adalah bagian dari media healingku. Sekarang udah nggak berlaku, udah nggak terasa lagi. Main kucing, oh masih ya, Kak Siska masih. Main kucing adalah salah satu media healingku yang masih berlaku. Lalu kumpul-kumpul gini juga adalah media healingku. Jadi banyak, coba cari gitu. Karena maksudku
itu perlu memang dirilis. Kita harus punya media rilis untuk apa yang kita rasakan. Karena kalau enggak justru itu yang membuat kita depresi gitu. Itu yang ketiga ya. Ya banyaklah saya media healing, dan itu sesuai dengan kita yang tahu kebutuhan kita gitu deh. Itu apalagi ya, mungkin itu aja yang perlu Nah kalau untuk bantuan profesional itu bisa nanti aku kasih nomor adminnya kalau butuh, karena aku punya nomor adminnya, Yayasan Pulih itu di Jakarta. Dan ya semangat untuk kawan-kawan. Oke, ada satu yang tertinggal. Nah ini sebenarnya aku selalu senang ya dengar kawan-kawan berbagi tentang pengalaman yang tidak enak gitu. Terlebih pengalaman yang sekarang ini, yang sampai saat ini juga ditabuhkan, yaitu pengalaman kekerasan seksual yang dialami gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu. Apakah ketika kawan-kawan sudah berbagi, rasa kawan-kawan itu, karena gini, kita kan flashback ini kan, mengingat bercerita lagi di sini gitu kan. Nah bagaimana? Apakah memang membantu atau mungkin perlu bantuan? Misalnya gini, kayak PHI mungkin bisa, mana nih PHI, siapa nih ketua PHI-nya? Oh ya, nah mungkin PHI bisa menjadi ruang untuk menjadi ruang untuk berproses bersama. Bagaimana misalnya membuat misalnya untuk menginikan traumatik kayak gitu loh. Ada itu namanya psikososial ya, untuk misalnya coba membantu teman-teman yang punya traumatik kayak gitu. Kupikir banyak teman saat ini, karena ini kan masanya COVID ya, dan banyak yang online gitu. Kupikir banyak kawan-kawan kita yang di nasional sana, yang di Medan mungkin yang berkompeten untuk membantu memfasilitasi itu bisa gitu. Itu aku lupa namanya. Nanti kalau aku ingat aku kasih input deh ke perempuan hari ini. Mungkin itu bisa nanti melalui perempuan hari ini mengajak kawan-kawan yang udah bercerita ini, karena setelah kita cerita kadang-kadang kita perlu dibantu untuk mengademkan lagi, karena pas cerita kan udah kebawa emosi lagi, udah flashback lagi kayak gitu. Jadi jangan cuman cerita habis itu dibiarin gitu, tapi mungkin kawan-kawan butuh follow up untuk misalnya bagaimana rasanya besok ke depan kayak gitu sih. Gitu kawan-kawan, terima kasih. Terima kasih Bang Ami. Teman-teman, mohon maaf sekali waktu kita terbatas. Mungkin kita langsung ke closing statement dari pembicara. Mungkin satu kalimat lah untuk menguatkan kita bersama di hari ini dan seterusnya kayak gitu. Satu kalimat aja gitu ya Kak, silahkan. Perempuan seharusnya tidak berkompetisi, tapi mendukung satu sama lain. Lanjut Kak Mila, silakan. Jangan malu. Apa yang kita lakukan selagi itu untuk berjuang itu mulia. Ayo sama-sama. Kita nggak sendiri. Kawan-kawan itu banyak. Kalau menurut saya, disabilitas itu bukan akhir dari hidupmu. Disabilitas juga bukan penghancur masa depanmu, tapi dia adalah bagian dari hidupmu. So, jika kamu adalah seorang disabilitas, terimalah itu. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara kita. Tepuk tangannya meriah untuk Kak Naila, untuk Kak Mila, dan Kak Alin yang telah berbagi, yang telah menguatkan kita di sini. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berbagi, yang sudah istilahnya memberikan energi positif bagi kita semua. Semoga pertemuan ini bisa kita lanjutkan dengan pembicaraan yang lebih hangat lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Saya akhiri diskusi hari ini. Terima kasih, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC, silakan.